Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan thayyiban kafiyan mubarakan fi walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu ila radit walakal hamdu ba'da ridha wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammada wa huwa Muhammad wa huwa al-Mahmud sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Belum panas. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama bersilaturahim. Dan hari ini merupakan minggu terakhir dari bulan yang sangat mulia, yaitu tanggal 26 Muharram. Setelah ini kita akan memasuki bulan-bulan yang penuh tantangan dan harus kita buktikan bahwa setelah kita memasuki bulan-bulan dalam Islam, insya Allah kita bisa menjadi lebih produktif dan lebih banyak lagi kontribusi terhadap Islam dan terhadap ummah, dan kita bisa menjadi insan yang lebih baik dari hari ke hari. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini cukup banyak dari jamaah termasuk dari internal tazkiyah. Hari ini kita akan bersilaturahim juga keluarga besar tazkiyah. Mungkin nanti ba'da zuhur akan dilanjutkan dengan silaturahim. Dan hari ini akan ada launching 10.000 jilbab. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh keluarga besar tazkiyah dalam berkontribusi infak hijabnya. Dan dengan adanya program 10.000 Al-Quran ini juga akan menyemarakan kita sebagai keluarga besar yang begitu cinta kepada Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi syafaat bagi kita semua. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mengkaji asma yang sangat-sangat penting, yaitu asma Al-Hamid. Nah, Al-Hamid ini bagi Ananda yang dari Matrix akan ada satu kesempatan baru, yaitu kesempatan untuk membuat laporan secara tertulis tangan, tidak bisa diketik dan tidak bisa di copy paste supaya original. Tidak perlu ikhlas untuk itu. Insya Allah diperhatikan dengan baik, dicatat dengan baik, dan insya Allah ini akan menjadi satu energi, menjadi satu wisdom, dan menjadi satu kekuatan. Energi, wisdom, dan kekuatan ini senantiasa Pak Syafi'i tekankan, karena inilah yang membedakan antara orang yang mempunyai dream yang kuat dengan memiliki dream yang kecil. Ada orang yang harapan hidupnya itu hanya ingin, ya saya sih ingin bekerja biasa saja, kemudian ingin pensiunan nanti dengan tenang, udah segitu aja kehendaknya. Tapi ada seorang yang mimpinya itu besar, ingin bisa menghajikan orang tua, kemudian dia bermimpi ingin ngasih beasiswa untuk ke seluruh adik-adiknya. Kemudian mimpinya tambah besar pula, saya harus menulis buku biar bisa menginspirasi teman-teman saya yang galau. Oke. Kemudian ada lagi orang yang mimpinya tambah lagi, saya setelah ngeberesin orang tua haji umroh, kemudian saya harus bisa
memberikan rumah untuk om dan tante saya yang rumahnya Masya Allah tidak layak. Ada orang yang mimpinya lebih dari itu lagi. Saya bagaimana harus punya usaha dan memberantas pengangguran. Ada lagi yang mimpinya lebih dari itu. Saya harus sekecil apapun buat rumah Allah. Agar Allah buatkan rumah saya di surga. Ada lagi yang mimpinya tambah itu. Saya harus memakmurkan rumah Allah ini dengan para penghafal Quran. Ada lagi yang mimpinya lebih dari itu. Saya harus ngasih beasiswa ke seluruh penghafal Quran itu. Sehingga siapa yang 30 juz, siapa yang 29,5 juz, itu saya amankan. Nah, ada yang lebih besar lagi dari itu, saya ingin memberikan kesempatan kepada semua orang yang datang ke masjid ini bisa pulang dengan membawa oleh-oleh. Jadi kalau orang datang belajar sama saya, dia dapat ilmu dan dapat amplop. Dibalik, bukan ustadznya dikasih amplop, ustadznya ngasih amplop. Kan ada orang pleasure in receiving, senang ketika nerima, itu biasa. Tapi ada pleasure in giving, senang ketika memberi. Kira-kira lebih sugih mana? Lebih sugih yang nerima, lebih sugih yang memberi? Itulah semua yang bisa mengantarkan kita kepada Al-Hamid. Oke, apa bedanya antara yang bercita-cita kecil dengan yang bercita-cita besar? Itu hanya dalam hati dan pikirannya saja bedanya. Orang yang besar badannya bisa 110 kilo, tingginya 195, tapi cita-citanya kecil. Cita-citanya apa coba? Cita-citanya bagaimana cuman bisa kurus lagi. Segitu aja. Karena dia sudah berjuang. Tapi ada orang yang kurus kering, kerempeng, janggotnya janggot Pancasila. Cuma 5 biji maksudnya. Tetapi Masya Allah cita-citanya tinggi dan cita-citanya besar. Nah yang membedakan adalah kekuatan hati. Yang membedakannya hanyalah kekuatan hati dan kekuatan iman. Nah kalau ditanya Ananda sekalian, apa cita-citanya? Ini pasti macam-macam dan ada juga yang belum jelas cita-citanya. Oke, coba kita random ke ini yang teman-teman matriks yang ganteng-ganteng ini. Oke, apa cita-citanya? Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru yang bisa membuat nama murid saya besar di dunia maupun di masyarakat. Ya, jadi saya ingin menjadi seorang guru yang membuat nama murid-murid saya besar di masyarakat. Baik, ingin menjadi guru yang bisa membesarkan murid-muridnya. Cita-cita dalam satu kalimat. Semakin sembunyi, semakin dikejar. Cita-cita saya pengen jadi ketua PSSI. Oke. Baik, membereskan ini persepak bolaan Indonesia. Oke? Cita-citanya apa, Bu? Apa ya? Ingin menjadi orang yang sangat bermanfaat di masa depan nanti. Nggak jelas. Ingin menjadi insinyur yang apa ya? Yang menghasilkan sesuatu yang besar di masa depan nanti. Oke, ini ada yang sedang asyik. Apa Pak? Aku. Mau bangun wakaf produktif Pak. Baik. Oke, ini kalau dilanjutkan ada yang sudah siap, ada yang belum. Oke, Bapak Ibu, anak-anakku dan senior-senior sekalian, ada pepatah mengatakan salah satu sebab kegagalan adalah karena tidak jelasnya apa yang kita inginkan.
Saya ulangi. Salah satu kenapa seorang itu tidak begitu sukses dan dia jadinya asal-asalan, dia tidak tahu apa yang dia inginkan. Oke. Nah, bagaimana malaikat akan mendoakan ketika disuruh nulis apa cita-citanya, isinya tanda tanya. Kata malaikat, ya Allah berikanlah kepada dia tanda tanya itu. Ya sudah, dia tanda tanya aja, bingung terus, galau terus selama-lamanya. Oke, nah sekarang dengan segala kerendahan hati dalam satu baris apa yang ingin terjadi pada diri kita dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Oke, ditulis. So, ditulis, kalau tidak ditulis di ini. Bisa ditulis di situ atau ditulis di langit dulu gini. Oke, silakan tangannya diangkat. Oke, saya ingin titik-titik. Oke, tulis titik-titik itu. Insya Allah dilihat sama Allah dan sama malaikat. Menikah. Atau jadi bankir syariah. Yang di belakang sana naik gaji 3 kali lipat. Itu yang di belakang tuh udah kelihatan. Yang di sebelah kanan sana jadi developer properti. Nah, itu ada lagi tuh. Tipe 3672 100 unit, tipe 45 90 200 unit, tipe 70 140 100 unit. Laku dalam 6 bulan. Itu cita-citanya tuh dalam 2-3 tahun. Ada yang lagi di sana? Yang lagi di pojok sana? Anak perempuan segera dapat jodoh. Nah, itu tuh. Karena ibunya sudah berdoa belum dapat terus. Oke, udah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah jikalau cita-cita itu dituangkan, ditulis, semua akan mendukung. Allah pasti membuka jalan, malaikat mendoakan, ibu mendoakan, tante mendoakan. Tapi jikalau cita-citanya sendiri tidak jelas, bagaimana yang lain akan mendoakan? Betul tidak? Kamu tuh cita-citanya mau jadi apa sih? Apa ya? Ntar lu tanya dulu temen deh. Nah, itu salah satu kenapa para motivator dunia mengatakan salah satu kita tidak begitu sukses karena kita tidak tahu apa yang kita mau. Dan kita tidak jelas apa langkah-langkahnya menuju apa yang kita kehendaki. Nah, mudah-mudahan semakin hari dengan bantuan Allah, dengan kekuatan Al-Asma'ul Husna, kita tidak takut untuk menentukan apa yang kita inginkan. Kalau Pak Syafi ditanya, Pak Syafi mau apa? Gampang saja, mau segera jadi perusahaan asuransinya. Apalagi ingin segera mengakuisisi bank syariah. Apalagi pengen segera jadi apartemen propertinya. Apalagi ingin segera jadi international program sama Inggris. Apalagi ingin punya karyawan seluruhnya orang Kristen sama orang Buddha sama orang Hindu. Sebagian besarnya. Kenapa? Kalau mereka jadi karyawan bisa disuruh-suruh. Termasuk disuruh ngaji dan disuruh belajar. Insya Allah itu gampang dapat hidayahnya. Nah, karyawan yang baik adalah karyawan yang belajar. Ini pelajari keindahan Islam. Ini pelajari keindahan Rasulullah. Ini pelajari kesalahpahaman tentang agama Muhammad SAW. Lama kelamaan mereka akan better understanding. Nah, jadi jikalau punya cita-cita,
selipkan bagaimana berdakwah melalui economic power. Nah, orang lain inilah yang dilakukan terhadap kita. If you control a multinational corporation, so many people from so many countries working for you, and then you are a committed Muslim, and you share your values, and you share your ideas. Bayangkan coba jikalau yang punya Google itu, yang punya Facebook itu Muslim dan da'i hafiz Quran. Kira-kira kekuatan dakwahnya gimana tuh? Saya ulangi. Bayangkan yang punya Google, yang punya Facebook, yang punya Twitter itu adalah ustaz. Da'i punya pesantren. Dan punya ma'had tahfidz Quran. Tapi dia punya Google sama punya Twitter sama punya Facebook. Dan isi sehari-harinya itu adalah itu. Bayangkan kekuatan dakwahnya. Halo? Ya, itulah amal-amal yang terpuji dan mimpi-mimpi yang terpuji. Kita lanjutkan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Al-Hamid ini artinya Allah yang maha terpuji. Dalam Al-Quran, subhanallah, disebut kata ini tidak kurang dari 17 kali. Berapa kali? Nah, dari 17 kali ini, ada satu kali yang menyebutkan tentang suratul Hamid. Oke. Tetapi sisanya 16 itu merupakan asma dari Allah Subhanahu wa taala. 10 kalinya dirangkai dengan Ghaniyun Hamid. Wa man kafara fa innallaha Ghaniyun Hamid. Oke. Nanti akan dijelaskan mengapa Ghani itu dirangkaikan dengan Hamid, maha terpuji lagi maha kaya. Ada yang dirangkaikan dengan Azizun Hamid, maha bijaksana, maha perkasa dan maha terpuji. Ada juga yang dirangkaikan dengan maha mulia, Al-Majid. Ada dirangkaikan juga dengan Al-Hakim, maha menghukumi, memberi keputusan yang adil, maha bijaksana. Ada Al-Wali, adalah Allah yang maha membantu. Waliyun Hamid. Nah, setiap rangkaian-rangkaian ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu memiliki pengertian yang sangat luar biasa. Saya ulangi, setiap rangkaian-rangkaian ini memiliki pengertian yang sangat luar biasa. Nah, Al-Hamid itu asal katanya dari kata ha mim dal. Dari kata apa? Jadi dalam Al-Quran, jikalau ada kata ha mim dal atau semua turun-turunannya, itu menunjukkan keterpujian. Satu yang positif, satu yang bisa diapresiasikan. Nah, dari akar kata ini muncul kata Hamid, muncul kata Hamid, muncul kata Mahmud yang terpuji. Nah, biasanya yang terpuji itu disebut dengan Mahmud. Nah, tetapi untuk pertama kalinya dalam peradaban Arab ada seorang yang dinamakan Muhammad. Artinya, Muhammad artinya apa? Aduh, ini nama Nabi kita nggak tahu. Bapak Ibu, Muhammad itu sama dengan Mahmud, yang terpuji. Oke, ini nggak boleh terulang. Muhammad artinya adalah yang terpuji. Nah, nanti kita akan bisa melihat bagaimana Muhammad huwa ismun alal musamma. Apa namanya? Ismun alal musamma. Coba diulangi, ismun. Jadi Muhammad SAW itu menunjukkan bagaimana beliau adanya. He is as the way he is.
You are as the way you are. Muhammad SAW adalah yang terpuji dalam semua spektrumnya. Makanya jikalau Ananda dari Tazkiyah mempelajari the super leader, super manager, Muhammad SAW terpuji dari personal development aspeknya. Muhammad SAW terpuji dari sisi bisnis dan entrepreneurship-nya. Muhammad SAW terpuji dari sisi managing a harmonious family-nya. Muhammad SAW terpuji dari obtaining the vision and mission of dakwah. Muhammad SAW berkualitas dan terpuji sebagai socio-political leader. Muhammad SAW terpuji berkualitas tinggi dalam bidang education, pendidikan. Muhammad SAW terpuji dalam bidang legal development. Muhammad SAW champion dalam bidang military strategy. Bahkan termasuk dalam bidang kesehatan atau disebut dengan at-tib an-nabawi. Nah, inilah kenapa Nabi besar Muhammad SAW benar-benar terpuji baik dari sisi karakter, demikian juga dari sisi pencapaian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi, Rasulullah SAW itu terpuji dari sisi personal character dan dari sisi pencapaian. Ada orang yang soleh, tapi sendirian aja solehnya. Soleh tapi pasif. Baik sih, Masya Allah, beliau ini rajin ke masjid, itikaf, baca Quran, tadarus, saum. Tapi di masjid aja. Kenapa nggak ngajar? Beliau bukan doktor dan bukan master, jadi belum layak ngajar di universitas. Kenapa beliau tidak bangun pabrik? Ya karena nggak punya modal. Cuman beliau soleh sih. Kenapa beliau tidak masuk ke politik? Ya mungkin karena tidak ada dukungan. Tapi beliau soleh sih. Beliau tidak membuat produk yang bisa dikonsumsi oleh orang lain karena tidak ada kesempatan. Nah, orang yang seperti ini soleh, tapi untuk lebih banyak untuk sendiri. Bagus. Insya Allah tidak memberikan madorot kepada yang lain, tapi lebih kepada personal piety. Soleh pada level personal. Nah, yang sangat-sangat dibutuhkan oleh Indonesia dan dunia itu adalah soleh pada tingkat sosial. Inilah yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang dari ruangan ini nanti akan banyak lulus. Beliau seorang bupati tapi soleh. Beliau seorang direktur BUMN tapi soleh. Beliau seorang pimpinan proyek tapi soleh. Beliau seorang pedagang menguasai 5 ruko, 10 ruko di Tanah Abang dan soleh. Nah, kalau soleh sendiri itu mudah. Tapi ketika menduduki jabatan publik, jadi jaksa dan soleh. Jadi pimpinan DPR dan soleh. Ini yang mahal. Nah, itulah yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, bergerak dalam begitu banyak spektrum hidup dan soleh. Dan memiliki tingkat kualitas yang tinggi sehingga terpuji. Orang Arab mengatakan hamatu fulanan idza raditu fi'lah. Saya memuji seseorang jika aku puas dengan prestasinya. Saya memuji seseorang jikalau prestasinya itu baik. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW itu dari kata Muhammad alaihissalatu wassalam. Nah, Imam Al-Ghazali kemudian mengatakan Allah itu terpuji oleh dirinya sejak azal dan terpuji pula oleh makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memang layak, wajib untuk dipuji oleh dirinya sendiri. Beliau menceritakan siapa dirinya. Dan bagi Allah itu tidak masuk dalam kategori kesombongan. Karena hanya Allah yang boleh sombong, makhluknya tidak boleh.
Dan ketika menunjukkan Allah itu siapa dirinya, itu ada unsur pembelajaran bagi hamba-hambanya. Karena jikalau tidak dikasih tahu, hambanya tidak akan tahu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah semua yusabbihunahu bihamdih. Semua bertasbih kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi engkau tidak tahu bagaimana tasbih atau pujian semua makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang perlu kita catat, khusus untuk Al-Hamid. Khusus untuk Al-Hamid itu ada dimensi Allah dipuji oleh seluruh makhluknya, itu satu dimensi. Dan dimensi kedua, Allah memuji dirinya dalam rangka menceritakan apa saja yang sudah beliau lakukan, apa saja yang sudah Allah lakukan yang berkualitas tinggi. Sehingga para makhluknya belajar dari kualitas tersebut. Masya Allah. Coba lihat dari Imam Al-Khattabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Khattabi atau Al-Khattabi ini bisa dua pengertian. Beliau adalah yang sangat banyak memberikan khutbahnya. Ada imam lain yang punya profesi seperti Imam Qafal. Ada juga seorang An-Najjar. An-Najjar itu tukang furniture. Jadi para ulama itu banyak yang memiliki profesi multiple atau ganda. Bahkan termasuk Imam Abu Hanifah. Ini sangat dianjurkan ibu-ibu yang ada di belakang untuk mempelajari kisah Imam Abu Hanifah. Karena apa? Karena kalau ingin punya anak soleh dan kaya, itu satu diantaranya contoh teladannya adalah Imam Abu Hanifah. Singkat cerita, Imam Abu Hanifah itu adalah saudagar besar garmen di kota Kufah. Di kota apa? Nah, salah satu kota di Irak. Saudagar besar garmen. Jadi kalau di Indonesia ini beliau adalah salah satu bandar tekstil, garmen, pakaian di Tanah Abang. Kurang lebih seperti itulah. Jadi semua pedagang-pedagang dari kota-kota lain yang ada di Jazirah Arabia itu datang ke Kufah, kemudian membeli garmen darinya. Nah, karena beliau itu adalah seorang ulama, distributornya jadi muridnya. Bayangkan, murid-muridnya itu jadi agen-agennya. Nah, ketika datang untuk setor dan untuk beli, sebelum kamu ngambil barang, ngaji dulu ya. Dikasih ngaji dulu tuh gratis kalau ngaji. Nanti kalau sudah beres gaji, bawa barang, itu harus bayar. Nah, karena muridnya adalah agennya, maka jujur semua. Ketika dibawa, dia percaya karena yang bawa barang adalah muridnya. Dan muridnya juga nggak bisa ngemplang karena ini barang gurunya gitu. Saya ulangi. Ketika ada agen, karena dia sudah jadi murid, sudah tahu, ngaji sama dia lama, karena sudah yakin ini adalah muridnya, dikasih barang, silakan bawa. Nah, karena sang murid juga bawa barang sang guru, dia nggak bisa ngemplang, akhirnya dia jujur juga. Jadi yang satu ada trust, yang kedua ada jujur. Inilah satu kombinasi yang sangat luar biasa. Nah, dikisahkan bahwa Imam Abu Hanifah termasuk yang membangun pagar di sekeliling kota Kufah tersebut. Jadi beliau itu adalah konglomerat. Luar biasa ya. Kalau ada ulama besar dan konglomerat, itu yang dibutuhkan oleh Indonesia. Yang paling banyak di Indonesia itu orang yang begitu kaya tapi kurang soleh. Orang yang soleh kurang kaya. Jadi bulak-balik dekok hese gitunya. Yang kaya banget kurang soleh, yang soleh banget kurang kaya. Oke, mudah-mudahan yang ada di ruangan ini jadi orang yang kaya dan soleh. Atau yang soleh dan kaya, amin. Oke, kata Imam Khattabi, Allah itu layak dipuji karena tidak ada perbuatannya yang tercela. Termasuk nanti ketika ada musibah pun tidak ada yang tercela, akan dijelaskan.
Oke. Coba kita lihat bersama-sama. Satu, dia terpuji karena keesaan dan ketinggiannya dari sekutu dan bandingan-bandingannya. Makanya Allah ini Al-Hamid, terpuji karena itu. Yang kedua, Allah ini terpuji karena menciptakan langit, menciptakan alam semesta dengan semua kualitas dan keakuratannya. Menciptakan langit, bumi, universe, planet, bulan-bulan, dan menciptakan matahari dengan semua yang ada di dalamnya. Jadi dia dipuji karena menciptakan semua dengan akurat. Allah juga dipuji karena menurunkan kitabnya yang agung. Tanpa kitab tersebut kita tidak akan mendapatkan hidayah dan bimbingan. Bapak Ibu, bisa dibayangkan bagaimana seandainya kita tidak mendapatkan hidayah Al-Quran. Kita pasti akan sangat-sangat sulit untuk hidup dengan benar. Sudah dikasih Al-Quran pun banyak yang error. Apalagi jika lo nggak ada. Sudah dikasih manual, ini mobil, Honda, Toyota, Mazda, Nissan, Suzuki, kemudian apa lagi? GM, Lamborghini, Ferrari, terserah. Karena itu semua bukan buatan umat, sayang kita nggak punya. Yang disebutkan tadi itu sangat disayangkan buatan orang lain yang terpaksa kita pakai. Karena kita belum punya dan belum bisa buat. Mudah-mudahan satu saat kita bisa buat, amin. Ini loh mobil-mobil itu dan ini manualnya. Kalau ada mobil dikasih manual, dibereskan insya Allah beres. Nah tapi jika mobil itu dibereskan tidak pakai manual, pasti tidak beres. Nah alhamdulillah Allah sudah memberi manual kepada kita berupa Al-Quran, tapi kita tidak menerapkannya. Berikutnya Bapak Ibu, terpuji karena dia memberikan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita. Begitu banyak nikmatnya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Saya ulangi, jikalau kita disuruh untuk menghitung nikmat Allah kepada kita, pasti tidak akan pernah terhitung. Makanya Allah Subhanahu wa taala perbuatannya yang begitu mulia, yang bahkan kita tidak pernah meminta tapi Allah sudah memberi. Bayangkan jikalau orang ujuk-ujuk, kata orang Sukabumi, tiba-tiba ngasih uang kepada kita 10 juta. Tiba-tiba ngasih kepada kita laptop yang Masya Allah. Apa Anda kalau punya laptop ingin laptop jenis apa? Mac yang Oke. Laptop yang sangat bagus. Tiba-tiba ada yang ngasih handphone kepada Anda iPhone 6. Tiba-tiba ada yang ngasih rumah kepada Anda di Sentul tipe 500. Tiba-tiba aja tuh. Kira-kira gimana? Oh, ini perbuatan yang sangat luar biasa. Nah Allah itu ngasih ke kita itu sangat banyak loh. Ngasih orang tua ke kita. Tiba-tiba aja tuh kita lahir. Nggak pernah request. Ada yang pernah request, saya ingin orang tua ini. Kemudian ya Allah izinkan orang tua saya ngasih makan kepada saya 2 kali sehari. Kata Allah tidak, aku kirim orang tua ngasih makan 3 kali sehari. Nah kemudian kita nggak pernah request orang tua nyekolahin kita. Tapi dapat orang tua yang nyekolahin. Masya Allah. Kita request kepada Allah punya paras yang cantik dan badan yang lengkap, tidak cacat. Masya Allah, Allah kasih kepada kita. Dan setiap hari Allah kasih sinar matahari, kasih udara, dan kasih bumi yang begitu tenang. Itu semua adalah kegiatan-kegiatan yang menjadikan Allah terpuji. Baik. Misalnya kalau kita sama orang nih ya, oke, yes, it is the best, great job, very nice, excellent, you did a great things, I love it, good work, keep it up. Ini adalah ungkapan kita kepada orang yang melakukan tugas dengan bagus. Wah keren banget deh.
kamu ini animasinya keren banget, oke banget, TOP BGT. Itu jikalau kita memuji seseorang, apalagi ciptaan dan kreasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat seseorang sudah melakukan satu karya, kita mengatakan kata-kata ini, apalagi Allah yang sudah memberikan dan melakukan karya yang sangat amat banyak banget, maka ungkapannya jelas lebih komprehensif dari ini. Itulah kenapa Al-Hamid itu menjadi penting. Coba kita baca ayat ini bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu tidak berterima kasih atau kufur kepada Allah, padahal dahulu kamu mati, kemudian Allah hidupkan dengan kehidupan yang cukup panjang. Kemudian Allah matikan lagi karena ada the end of everything. Kemudian Allah hidupkan lagi dan kepadanya kita akan kembali. Coba kita renungi proses ini. Kalau ada yang bertanya, apa akhir daripada kehidupan ini? Bapak Ibu, ini agak serius, saya matikan sebentar. Oke, oh kesana ya kalau matiin. Sorry. Matikan sebentar. Kalau ada yang bertanya, what is the end of life? Death. Apa akhir kehidupan? Mati. Apa akhir kehidupan? Salah. Akhir dari kehidupan itu adalah hidup. Ini kenapa saya matikan dulu layarnya, karena ini penting banget. Ibu-ibu, bapak-bapak di belakang, anak-anakku di depan. The end of life is life. The end of life is life. Semua fase-fase hidup ini ada berapa alam? 5. 1, alam ruh. 2, alam rahim. 3, alam dunia. 4, alam barzah. 5, akhirat. Di akhirat kita hidup atau mati? Hidup. Setelah hidup ada matinya gak? Nah, emang agak susah dibayangin. Gimana hidup terus gak ada ujungnya. Memang susah untuk dibayangkan dengan kemampuan otak manusia. Setelah kita mati, nanti akan dimasukkan ke alam barzah. Itu cepat gampang lah. Mudah-mudahan kita di barzahnya diberikan ketenangan. Amin. Tapi yang bahaya, setelah alam barzah dihidupkan lagi. Masuk ke hisab di padang mahsyar. Kemudian dari padang mahsyar itulah akan ada destinasi kita. Apakah akan ke neraka, terus di neraka abadan abidin seperti orang kafir, nauzubillahi min dzalik, atau di neraka sebentar, atau di neraka lama, kemudian masuk surga, atau kita langsung masuk surga, amin. Ini kan hanya ada beberapa skenario saja ya. Ini tolong kita jujur dengan diri kita. Kalau nanti kita sudah meninggal, dibangkitkan lagi di yaumil mahsyar, ada yang masuk surga terus menerus, langsung. Para anbiya, para solihin, para sahabat, itu langsung to the point masuk surga. Atau bagi kita yang muslim, tapi banyak dosa, berarti masuk neraka dulu lama, atau kita dosanya sedikit, masuk neraka sebentar, kemudian masuk surga. Nah, jadi jikalau ditanya, what is the end of life? The end of life is life. The end of life is life. Nah, karena nanti akan lama banget, maka kita harus bisa memperbaiki amal yang kualitasnya dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasul, dan dipuji oleh sekitar kita.
Dengan itulah kita bisa memastikan life in hereafter itu adalah life yang berkualitas. Ini Ananda dari Matrix masih rada bingung. Karena nanti di akhirat itu kita akan hidup terus. Dan kehidupan itu ditentukan oleh kehidupan di dunia ini. Maka kenapa kehidupan dunia itu harus berkualitas, amalnya berkualitas. Karena itulah yang akan menentukan kehidupan kita di akhirat nanti. Bapak Ibu, alam ruh itu lama. Alam dunia, alam rahim itu adalah alam yang paling singkat. Alam yang paling singkat alam apa? Alam dunia itu termasuk sedang. Ada yang sangat singkat, bayi lahir langsung meninggal. Masya Allah, itu banyak yang kita dapatkan. Berarti di alam dunianya dia singkat. Ada yang cuma sebulan, ada yang cuma setahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang meninggal setelah akad nikah. Masya Allah. Itu banyak yang menikah di gedung, pulang ke rumah kecelakaan di jalan. Itu berarti umurnya 25, 27, 30. Ada yang sebelum pensiunan, ada yang setelah pensiun, ada yang 70 tahun, 80 tahun. Berarti itu alam dunianya sedang. Alam barzah rada panjang sampai dipanggil di akhirat nanti, dan yang paling lama adalah alamul akhirah. Nah, karena alam akhirah inilah seperti dilukiskan dalam surat Al-Baqarah ini, summa fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Nah, setelah yuhyikum, setelah dihidupkan kembali, Allah tidak mengatakan summa yumitukum lagi, enggak, berakhir di situ. Tapi kemudian kata Allah, summa ilaihi turja'un, dan kepada akulah engkau akan kembali. Kenapa kita harus melakukan amal yang berkualitas di sini? Karena nanti kembalinya akan panjang. Bapak Ibu, ini adalah surat yang sangat-sangat terkenal, surat Luqman. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkurillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha Ghaniyun Hamid. Oke. Dan Allah telah memberikan informasi kepada Luqman, memberikan hikmah kepada Luqman agar bersyukur kepada Allah. Barang siapa bersyukur itu baik untuk dirinya. Dan barang siapa kufur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, di sini Bapak Ibu ada kata Ghaniyun Hamid. Ada kata apa? Pak Syafi'i berkewajiban untuk menjelaskan kata Ghaniyun Hamid ini. Seringkali dijelaskan di sini kepada adik-adik yang tidak terlalu urgent, tidak perlu keluar sampai nanti selesai. Oke? Supaya dapat hikmahnya dengan penuh. Atau mungkin yang di belakang silakan maju aja, ya. Silakan masuk. Oke, di sini ruangannya masih banyak, adik-adik. Oke, masuk ke sini aja. Silakan di depan. Ya. Pintunya boleh ditutup? Ya. Pintunya boleh ditutup. Yang sedang dagang, biar dagang dengan Allah dulu saja. Oke, dibuka. Oke, ditutup biar lebih khusyuk. Bagi yang kebelet, kita doakan kebeletnya hilang dan jadi sehat. Oke. Baik. Kalau ada orang yang tidak sujud kepada Allah, apakah kemuliaan Allah berkurang? Tidak. Kalau ada orang yang melakukan tahajud dan bertasbih serta baca Quran, apakah kemuliaan Allah bertambah? Halo? Saya ulangi.
Kalau ada yang bersujud, bertasbih, saum, apakah kemuliaan Allah bertambah? Jikalau ada yang tidak sujud, tidak baca Quran, tidak haji, tidak tawaf, apakah kemuliaan Allah berkurang? Oke. Baik. Oke. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu, sesungguhnya kalau mau jujur, dua-duanya jawabannya tidak. Nah, tapi kalau yang jawaban kedua lebih susah ngebayanginnya. Begini, kalau di satu lapangan itu ada 10 semut, lapangan Gelora Bung Karno. Jangan Bung Karno lah, kurang keren. Lapangan Manchester United. Ya kalau disebut Gelora Bung Karno kurang bersyukur. Lapangan Manchester United, siapa aja pemainnya di situ? Udah pada kenal. Oke. Yang penting tidak ada orang Indonesia karena nggak masuk. Nah, kemudian di Old Trafford itu ada 3 semut. 3 semut yang nggak mau salaman. Pokoknya saya akan melawan takdir Allah, nggak mau salaman. Ketemu nggak mau. Ketemu yang kedua nolah. Yang ketiga tak nak, nggak mau salaman. Oke, jadi 3 semut melawan takdir, nggak mau salaman. Nah, apakah kehebatan Old Trafford akan berkurang? Ada 3 semut tuh, kelihatan juga di pojok sana tuh, nggak mau salaman. Ada 10 semut nggak mau salaman. Nah, Bapak Ibu, itu di Old Trafford. Kemudian di seluruh Inggris semut-semut, ada 10 semut di seluruh Inggris nggak mau salaman, makin nggak kelihatan. Seluruh Eropa 3 semut dari seluruh Eropa nggak mau salaman. Nah, digabungkanlah Eropa, Asia, termasuk Indonesia, 3 semut dari dunia ini nggak mau salaman. Ada 1000 semut di Bogor nggak mau salaman, kelihatan nggak? Ada 1.000.000 semut di Indonesia nggak mau salaman. Nah, jikalau arealnya kita perluas, Bumi, Merkurius, Jupiter, Neptunus, Pluto, ada 1 miliar semut nggak mau salaman. 1 miliar semut itu nggak banyak loh, nggak mau salaman. Kelihatan nggak? Nah, nanti ada di seluruh galaksi Andromeda, kemudian di seluruh alam jagat raya, ini cuman sekelompok semut nggak mau sujud kepada Allah. Kira-kira kemuliaan Allah berkurang tidak? Nah, kalau semut itu kemudian salaman-salaman, kemuliaan Allah bertambah nggak? Nggak kelihatan. Nah, jadi jikalau Bapak Ibu sholat, Allah itu nggak nambah mulia. Jikalau Bapak Ibu nggak sholat, juga Allah tidak berkurang. Nah, itu artinya Ghaniyun Hamid. Allah itu sudah terpuji dari sononya. Dan Allah itu sudah kaya dari sononya. Jadi jikalau kita nggak memuji Allah, Allah nggak kurang kekayaannya. Dan jikalau kita memuji Allah, Allah juga nggak nambah. Nah, yang rugi itu justru kita. Makanya barang siapa yang tidak bersyukur, coba lihat ya. Barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jadi jikalau yang kufur kepada Allah, Allah itu nggak berkurang. Karena apa? Dia itu sudah ghani, sudah kaya, lagi maha terpuji. Nah, tetapi yang rugi adalah kita, karena kita tidak termasuk hamba-hamba pilihan. Coba kita baca ya. Bersyukurlah kepada Allah, barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Coba ulangi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini sangat-sangat penting. Barang siapa bersyukur, artinya sholat, puasa, zakat, berbuat baik, akibatnya untuk dirinya sendiri. Karena jikalau orang berbuat baik, baik fardu ain atau fardu kifayah,
membuat sesuatu yang baik, hormat kepada orang tua, membereskan kotoran di jalan, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya, maka dampaknya untuk dirinya sendiri. Kalau jadi karyawan yang baik, naik gaji, bisa dipromosikan. Kalau jadi pengusaha yang baik, insya Allah produknya akan diterima oleh masyarakat. Ini untuk dirinya sendiri. Tapi barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, dia tidak melakukan perbuatan baik terhadap Allah, kata Allah, aku nggak perlu. Karena Allah sudah maha kaya lagi maha terpuji. Maha kaya, nggak butuh yang lain, maha terpuji, sekalipun hambanya itu mencela segala macam, kata Allah, biarin aja dia ngoceh, nanti juga mati juga tuh hambaku. Nggak usah dengerin. Kata malaikat, ini ada orang, ini jaringan yang tidak suka kepada engkau, menghina Rasul engkau, biarin, nanti juga bengek. Ini juga pita suaranya juga sebenarnya juga habis tuh. Orang yang petantang petenteng, mentang-mentang cantik, entar juga keriput. Ini juga mentang-mentang gagah atletis, nanti juga keseleo, kakinya patah. Lionel Messi sekarang nggak bermain, udah beberapa bulan. Itu juga satu contoh tuh, betapa hebatnya seorang bintang. Jikalau kakinya ciptaan Allah itu dicoba, berhenti tuh. Kalau nggak bisa disembuhkan, nanti akan ada Barcelona without Lionel Messi. Ini sebagai satu contoh, betapa nikmat itu bisa diambil. Betapa nikmat itu bisa diambil. Bapak Ibu, ada seorang konsultan terkemuka, ada seorang lawyer yang sangat gagah berani membela di pengadilan. Nah kemudian dia ada operasi di tulang punggungnya. Masya Allah, operasinya itu tidak begitu berhasil. Walhasil, sang lawyer yang tadinya gagah berani dan perkasa sekali, jika di pengadilan dia lumpuh. Nah setelah lumpuh, law firmnya langsung lumpuh juga. Itu contoh di dunia. Bagaimana Allah maha kaya dan maha terpuji. Baik, siapa orang yang paling beruntung di akhirat nanti? Jawabannya, yang paling beruntung di akhirat nanti adalah yang paling banyak memuji Allah, bukan dengan kata-kata, tetapi memuji Allah dalam bentuk kesyukuran. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, dan ucapan-ucapan lain, itu merupakan ungkapan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada rumus yang penting juga, yaitu jikalau kita kepada orang lain itu harus jujur dan tidak boleh berlebihan memujinya, karena jikalau berlebihan maka itu akan disebut menjilat. Bapak ini adalah yang paling ganteng Pak di seluruh antero kecamatan ini. Produk ini tiada duanya. Kemudian Masya Allah, pokoknya memuji tetapi yang mendengarnya akan ketawa. Itu artinya memuji dengan berlebihan. Sementara jikalau kepada diri sendiri, itu kita harus humble. Nah ternyata humbleness inilah bagaimana kita ketawaduan merupakan salah satu ciri daripada orang-orang yang berilmu. Semakin dia berilmu akan semakin lebih tawadu. Makanya dalam salah satu hadis yang sering disampaikan, innallaha yuhibbu al-abda al-taqi al-ghani al-khafi. Bapak Ibu, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, abang-abang, para seniors, ternyata kriteria orang yang paling dicintai Allah itu ada 3. Ada berapa? 3. Silahkan diingat baik-baik. Orang yang paling dicintai oleh Allah sesuai dengan hadis ini, 1, orang yang takwa. Dalam ketakwaannya dia kaya, dalam kekayaannya dia rendah hati. Diulangi lagi. 1, takwa.
2 kaya, dalam kekayaannya dia rendah hati. Coba kita ulangi, 1 takwa, 2, 3. Allah ternyata tidak menyebutkan takwa, miskin, rendah hati. Ya kalau udah miskin, insya Allah rendah hati. Tapi yang disebut oleh Allah di sini adalah takwa, kaya, rendah hati. PKR. TKR ya. Takwa, kaya, rendah hati. Nah, jadi kalau seandainya ibu-ibu, bapak-bapak ada calon menantu, anak itu adalah Masya Allah rajin sholatnya, kemudian usahanya jalan, dan dia rendah hati, jangan ditolak jadi menantu, terima aja. Oke. Nah ini humbleness, ini adalah kalau dalam Indonesia, peribahasa Indonesia seperti ilmu padi. Semakin naik, semakin berisi, semakin tunduk. Bukan OKB, orang kaya baru. Baik. Coba kita lihat bersama-sama dan kita baca ayat ini bersama-sama. Surat An-Najm ayat 32. Alladzina yajtanibuna kaba'irul ismi wal fawahisha illal lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ard wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Bapak Ibu ambil dari pertengahannya. Dari sini nih, huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ard. Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikan kamu dari tanah. Oke, wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, dan ketika kamu dalam bentuk jin, janin. Jadi kata jin dan kata janin itu hampir mirip akar katanya, yaitu sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang tidak terlihat. Kata Allah, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Wa alamu bimanittaqa, dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jadi kita tidak boleh sombong, tidak boleh mengatakan diri yang paling bersih, tidak boleh merasa aing uyah kidul. Aing uyah kidul aku ning dewe. Oke. Kita lewati ini. Oke. Ini langsung masuk kepada yang implikasinya. Bapak Ibu, ada 3 implikasi yang paling utama. Ini mudah saja. Yang pertama, kita kepada Allah. Yang pertama gimana? Kita kepada Allah itu adalah vertikal. Yang kedua, kita dengan orang lain itu adalah sifatnya horizontal. Dan yang ketiga, kita sendiri. Oke. Jadi implikasi dari Al-Hamid ini bisa 3, 1 vertikal, 2 horizontal, 3 di sentral. Gimana? Vertikal, horizontal, sentral. Oke. Supaya mudah aja. Apa yang dimaksud dengan vertikal? Kita harus menyadari bahwa Allah memang benar-benar Tuhan yang maha terpuji. Tuhan yang maha kasih kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu memberikan banyak hal kepada kita. Makanya disebut dengan alhamdulillah ala kulli hal. Bagaimana bunyinya?
termasuk dalam keadaan suka, duka, dan musibah. Termasuk dalam keadaan suka, duka, dan musibah. Ada orang yang melihat bahwa Gunung Merapi itu adalah musibah. Ya, Gunung Merapi itu ketika meletus itu akan jadi musibah untuk beberapa orang di sekitarnya. Tetapi Masya Allah musibahnya sebentar, yang meninggal mungkin ada berapa puluh atau berapa ratus, tapi ternyata setelah itu ada kesuburan. Ada kesuburan tanaman yang dinikmati oleh ribuan bahkan jutaan orang. Setelah itu ada bahan bakar minyak, karena ketika berubah struktur geografi atau struktur geologis di bawah tanah, itu terjadi sumber-sumber mineral dan energi serta minyak dan gas bumi yang baru. Masya Allah. Ingat tentang Gunung Galunggung? Nah Bapak Ibu, Gunung Galunggung itu ternyata pasirnya adalah pasir terbaik di Indonesia. Gunung Galunggung juga membawa kesuburan untuk daerah Garut dan Tasik, serta di Jawa Barat. Masya Allah. Ini seperti seorang anak yang dipukul sama ibu dan ayahnya, atau yang dididik dengan rada keras sedikit. Dipukul tidak disarankan kecuali untuk mendidik bagian bawah. Tapi ketika dimarahin, ketika ditegur, maka si anak itu melihat ini negatif. Cuma nanti satu saat ketika dia sudah dewasa, kenapa orang tua saya dulu marah gini, itu artinya rasa sayang dan rasa cinta dari orang tua kepada sang anak. Nah walillahi masalul ala, Allah juga demikian. Ketika Allah memberikan kepada kita peringatan, seolah-olah itu negatif. Tetapi ketika diingatkan, oh benar, Indonesia ini sudah terlalu banyak riba yang tersebar. Indonesia ini sudah terlalu banyak prostitusi yang tersebar. Indonesia ini sudah terlalu banyak korupsi yang berada di mana-mana. Indonesia terjadi dekadensi moral. Indonesia sudah merosot dari sisi mentalitas. Dan Indonesia sudah terlalu banyak ketidakjujuran dan ketidakadilan, maka Allah berikan teguran. Nah ketika Allah memberikan teguran, itu pun Masya Allah masih terpuji. Karena Allah tidak meluluh lantakan, tidak melumatkan kita semua. Kalau kita disakiti oleh orang, marahnya itu luar biasa. Misalnya, contohnya nih ya, ada yang lagi bawa motor, kesenggol sama temennya, gimana, marah gak? Kira-kira jikalau setelah disenggol, orang itu menghina kita. Setelah menghina kita, dia ngeludahin kita. Udah gitu motor kita ditendang sama dia. Kira-kira tingkat marah kita seperti apa? Allah ini sudah menciptakan kita, sudah ngasih rezeki, sudah ngasih udara, sudah ngasih matahari, sudah ngasih umur. Udah gitu kita lupakan Allah. Nggak disebut-sebutnya. Bahkan ada orang yang menafikan keberadaannya. Allah itu masih sayang sama kita. Masih begitu baik. Jadi ketika Allah memberikan musibah dan marah dan musibahnya pun masih terpuji. Subhanallah. Itulah yang disebut dengan alhamdulillah ala kulli hal. Baik, yang kedua. Nah, ini bagi kita nih ya, berusaha menjadi orang yang terpuji. Tadi ada vertikal, yang sekarang sentral. Yang sekarang berarti sentral. Bagaimana ini diaplikasikan? Bagaimana ini diaplikasikan dalam semua profesi kita dengan amal yang berkualitas? Menjadi ilmuwan yang berkualitas, menjadi pengusaha yang berkualitas, menjadi hakim yang berkualitas, menjadi jaksa dan polisi penegak hukum yang berkualitas, menjadi arsitek yang berkualitas, menjadi bankir yang berkualitas, menjadi mahasiswa yang berkualitas. Dan insya Allah kalau jadi aparat yang berkualitas.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus untuk mahasiswa tazkiyah, mengapa kita harus terus naik tingkat? Kalau sekarang misalnya ini sebagai informasi awal, yang kadang-kadang juga banyak yang tidak setuju. Ada satu hal yang sedang dilakukan di kampus Tazkiyah ini, yaitu bagaimana kita melakukan international program double degree dengan Salford Manchester University. Oke, ini usaha kita untuk naik kelas. Tetapi untuk itu memang banyak yang harus kita lakukan. Kita harus nego dengan UK Education Council. Kita harus memastikan mereka menerima kurikulum yang kita ajarkan. Walaupun akhirnya mereka memberikan ini kurikulum kami yang dipadankan dengan kurikulum Tazkiyah. Kemudian mereka memberikan textbooks-nya, mereka memberikan ujiannya. Dan di atas itu kita harus memastikan bagaimana bahasa Inggris kita nyampe di TOEFL 550. Nah, itu susah semuanya tuh. Nah, biasanya, karena ini ingin berkualitas, maka begitu banyak hal yang harus kita siapkan. Oke, ini mohon maaf, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sekedar perbandingan dan pembelajaran. Oke, bagaimana kita ingin naik pangkat. Karena ini persiapannya adalah kudu bagus bahasa Inggrisnya, otomatis kita harus ada TOEFL preparation. Atau di tempat lain ada IELTS preparation. Yang tadinya kita bisa jalan-jalan lebih banyak, dikurangin. Yang tadinya bisa hangout di mall, dikurangin. Yang tadinya tadi bisa pulang lebih sering, dikurangin. Demi apa coba? Demi agar kita bahasa Inggrisnya bagus, demi agar kita bisa belajar pakai textbook internasional, demi agar kita bisa punya ijazah 2. Susah emang, tapi susahnya sebentar, hanya 3,5 tahun, maksimum 4 tahun. Oke, tetapi setelah itu, insya Allah kita akan berbeda dari kampus-kampus nasional yang lain. Karena degree kita itu UK based degree, ijazah kita itu dari Inggris. Kalau kita melamar akan lebih mudah. Jikalau kita punya usaha, kita sudah berwawasan internasional. Jikalau kita masuk ke bank syariah, kita juga sudah pernah punya dosen dari Eropa. Nah, ini agar kita naik, tapi susah. Kenapa? Rumus mengatakan sesuatu yang baik itu biasanya susah. Coba diulangi. Sesuatu yang baik itu biasanya susah. Bangun masjid. Masjid yang gampang tinggal kotak kali kotak dari bambu. Udah, jadi juga tuh masjid. Atau kotak dari kotak dari beton biasa. Sudah, jadi juga masjid, cuman kotak aja. Tapi kalau masjid ingin 2 lantai, itu lebih susah. Ingin masjid ada kubahnya 50 meter, lebih susah lagi. Ingin masjid punya kubahnya ada asmaul, lebih susah lagi. Setinggi tingkat kesusahan itu, setinggi itulah tingkat kualitas kita. Saya ulangi. Setinggi tingkat kesulitan itu, setinggi itu pula lah tingkat kualitas kita. Jadi, kata baginda Rasul, al-ujratu ala qadril masyaqqah. Pahala Allah itu tergantung tingkat masyaqqah kita. Tingkat kesulitan dan tingkat upaya yang kita lakukan. Makanya kepada ananda sekalian dari Tazkiyah, kalau Anda sekarang muda, lunak, insya Allah Anda akan mendapatkan kehidupan yang keras dan susah nanti jika udah tua. Kalau sekarang muda dan lunak kepada diri kita nggak disiplin, maka masa depan kita jadi keras. Tapi jika kalau kita keras, disiplin, tegas, mau susah sekarang, insya Allah nantinya gampang. Diulangi lagi 3 kali.
Kalau kita mau santai-santai aja, mau lunak, mau tidak disiplin, boleh. Tapi ingat nanti lulusnya asal-asalan. IPK-nya 2 kurang dikit, lebih dikit. Mau kerja susah. Bahasa Inggris TOEFL 400 juga nggak nyampe. Susah. Bahasa Arab jeblok. Matematika liur. Oke? Itu nanti ketika kita lulus, kita susah tuh. Mau ngapain aja susah. Karena apa? Karena kita sekarang santai-santai, nggak disiplin, lemah terhadap diri kita. Tapi kalau kita sekarang keras, tegas, emang susah sih, capek. Tapi insya Allah akan ada masa depan yang mudah. Itulah upaya yang terpuji dalam apapun. Oke? Dalam bidang apapun. Ya mudah-mudahan kerja keras kita sekarang insya Allah diaminkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke? Berusaha menjadi orang terpuji dalam semua profesi, melakukan kualitas. Oke. Nah, yang ketiga, ini yang horizontalnya. Mukmin yang baik harus pandai memberikan ucapan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang lain. Sudah dipinjemin sesuatu, kita haturkan terima kasih. Bahkan kalau kita ini bapak-bapak yang dikasih teh sama kopi sama istrinya, kita ucapkan terima kasih. Bahkan jika pembantu kita memberikan sesuatu, kita ucapkan terima kasih juga. Pak, ini apakah ada hadisnya? Tidak. Jawabannya ada. Halo? Apakah ada hadisnya? Ada. Kata baginda Rasul, jikalau pembantumu sudah bersusah payah memasak untuk kamu, maka berikanlah dia sebagian dari hasil masakannya. Sebagai tanda apresiasi kita kepadanya. Jadi dia jangan hanya panas di dapur saja, tapi dia juga harus mencicipi hasil daripada masakannya. Dan jikalau memungkinkan, silahkan makan satu meja dengan orang yang sudah masak. Masya Allah. Jadi baginda Rasul memberikan satu contoh yang sangat luar biasa kepada kita. Dan ucapan terima kasih, hatur nuhun, matur nuhun, jazakallahu khairan katsira, itu adalah ucapan yang ringan. Tapi insya Allah jika orang yang mengucapkan ini, itu senang sekali yang mendengarkannya. Jadi ananda sekalian, jikalau kita dibukakan pintu sama satpam, ucapkan terima kasih. Jazakallahu khair katsira. Kemudian pas kita masuk kamar mandi, ada teman, alhamdulillah sudah menyirami untuk kita. Alhamdulillah. Pas kita mau naik, ikut soft, ada nggak yang mengajak ke sini? Silakan, ada nih, ada karpet sedikit lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian pas kita mau buang sampah, dia dengan sigapnya biar saja yang ngelanjutkin ke tempat sampah. Masya Allah, terima kasih. Jadi hal-hal yang kecil, jikalau itu kita lakukan penuh apresiasi, orang lain pun akan melakukannya dengan kita hal yang sama. Pas kita mau nulis, nggak ada balpen, ada yang minjemin, jazakallahu khairan katsira. Ini adalah aplikasi daripada Al-Hamid. Apakah dilakukan oleh baginda Rasul? Yes. Baginda Rasul itu senantiasa datang ke ibu susunya, Halimatus Sa'diyah, berkali-kali ke kampungnya. Kemudian baginda Rasul itu menyantuni semua saudara susuannya. Dan beliau memuliakan saudara dari ibu susuannya itu. Jadi siapa yang telah berbuat baik kepadanya, Rasul itu diikutin dan disantuni satu persatu sebagai bentuk tanda terima kasih. Ada contoh lain dari baginda Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Ini terkait untuk akhwat. Rasul itu adalah orang yang paling ingat kepada semua saudara dan kerabat Khadijah. Karena begitu tinggi cinta baginda Rasul kepada Khadijah, jikalau ada adik Khadijah yang suaranya mirip-mirip, Rasul langsung bangun. Seolah-olah Rasul mendengar suara asli Khadijah.
Nah kemudian beliau menyantuninya. Kemudian ditanyakan apa hajatnya. Kerabat-kerabat dari Khadijah dihubunginya. Berarti ini adalah kita berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Siapa aja? Para dosen, orang tua kita, nenek, kakek, kalau masih ada, uak, teteh. Termasuk kalau seandainya adik-adik di rumah ada driver, ada pembantu, itu adalah orang yang telah berbuat baik kepada kita. Termasuk suster yang dahulu ikut membantu ibunda kita melahirkan kita tuh. Itu jangan lupa tuh kalau lebaran dikasih amplop. Mereka memang nggak minta, tapi juga kalau dikasih berterima kasih. Ingat, kalau nanti pulang ke kampung, ketemu dengan orang yang ikut membantu proses ngelahirin kita, itu tolong disantuni. Karena doanya luar biasa. Dan kita berhutang budi kehadiran kita disaksikan sama bibi atau bidan itu. Ya, itu sangat luar biasa. Sekali lagi, ini adalah bentuk apresiasi kita kepada orang yang sudah berbuat baik terhadap diri kita. Oke, Pak Syafi simpulkan ya. Satu yang sifatnya adalah vertikal, yang kedua sentral, yang ketiga sekali lagi, satu yang sifatnya vertikal itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat berikutnya ini. Ini yang ke atas ya. Senang memuji Allah, mengucapkan syukur setiap kali memperoleh kebaikan, tetap memuji Allah walaupun dalam musibah. Ini sifatnya vertikal. Nah, yang kedua, menunjukkan akhlak yang baik kepada orang tua, suami, istri, anak, keluarga, tetangga, menghargai waktu, disiplin, ulet dan pantang menyerah. Ini termasuk sentral dan horizontal. Menghargai setiap kebaikan yang dilakukan orang lain minimal dengan mendoakannya dalam hati. Sekalipun kebaikan itu dengan orang lain. Memberikan reward kepada bawahan, rekan kerja, teman, anggota keluarga dan anggota masyarakat yang memiliki prestasi tertentu. Ini sebagian daripada horizontal. Oke? Jadi kesimpulannya sebelum nanti insya Allah kita ada tanya jawab. Mulai sekarang kita budayakan tanya jawab biar itu. Satu, kita vertikal kepada Allah, memuji Allah dengan segala kesungguhan. Mudah-mudahan itu bagian dari kesyukuran kita. Dan semakin banyak nikmat yang kita syukuri, insya Allah Allah akan berikan tambahan kepada kita. Yang kedua, sentral dengan diri kita, bagaimana kita menjadikan diri kita pantas untuk dipuji oleh Allah dan dipuji oleh nabinya. Meskipun orang lain tidak ada yang memuji kita, tapi kita layak dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, kita tebarkan secara horizontal kebaikan-kebaikan kepada sesama. Mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan dengan sesama ini akan ada magnet yang terus bergulir dan terus bertambah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada acara berikut, kita berikan kesempatan untuk diskusi dan tanya jawab, baik tentang masalah ini, demikian juga tentang masalah yang lain, termasuk masalah keuangan syariah atau masalah motivasi, masalah bisnis dan keluarga. Oke, dipersilahkan. Ada yang bertanya? Tolong ini Mas dibantu mic-nya. Silakan berdiri dan memperkenalkan namanya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini juga ada beberapa alumni haji termasuk ketua alumni kita. Hatur nuhun Kang, sudah datang. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gani dari Ajikro. Pak Syafi ingin bertanya, nasihat guru saya katanya selain yang 3 itu harus soleh, kaya dan rendah hati, satu lagi adalah
istri banyak, ya, baru itu adalah yang terpuji katanya. Gimana itu Pak Syafi'i? Itu minta tanggapan ke Pak Syafi'i dan bagaimana Pak Syafi'i sendiri. Karena kalau tidak ditambah istri banyak katanya ada indikasi kesirikan kita kepada Allah. Baik. Oke, penanya kedua. Ya, siapa ini? Ada di akhwat ada? Ya, silakan. Ibu-ibu di belakang ada? Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Dikiriandi dari Matrikulasi. Saya mau bertanya tentang tadi mimpi Pak Syafi'i. Ketika kita memiliki sebuah mimpi yang besar, tentu usaha kita itu pasti harus besar dan lebih dari orang lain. Ketika saya sudah mencoba untuk berusaha besar, tapi sebagaimana manusia itu yang imannya naik turun itu pasti terkadang kita merasa down, merasa semangat kita itu sedang turun. Dan ketika semangat kita itu turun, kita terkadang itu kurang mengapresiasi apa yang telah kita usahakan, kurang mengapresiasi diri kita. Itu solusinya bagaimana gitu Ayahanda, minta penjelasannya. Ada yang bertanya lagi? Nanti ya, ibu-ibu. Oke, ini ronde kedua ya. Nanti ronde kedua khusus untuk ibu-ibu. Yang pertama, saya jawab pertanyaan nomor 2 dulu ya. Bertanya yang pertama, supaya penjelasannya lebih panjang. Oke, memang masing-masing dari kita itu punya mimpi. Tapi mimpi itu sebaiknya dipakai dalam bentuk planning. Ya. Planning dengan ada strategi menuju mimpi tersebut. Karena jikalau mimpi tanpa planning nanti jadi menghayal di siang bolong. Misalnya begini, siapa yang bermimpi bisa sekolah master di luar negeri dengan beasiswa dolar? Oke, itu keinginan kan? Bagaimana menuju ke sana? Oke, ada tahapan nggak? Ibu-ibu mimpi anaknya hafal 10 juz. Oke, itu mimpi kan? 20 juz, 30 juz. Ada yang mimpi bisa baca Al-Quran dan faham bahasa Arabnya, ada kan? Oke, itu mimpi tuh, atau harapan. Nah itu harus diprogram. Misalnya mau menghafal Al-Quran 5 juz. Berarti itu dibuat target, kalau 5 juz ini targetnya 1 tahun, berarti ada kegiatan harian, ada kegiatan bulanan, ada kegiatan tahunan, yaitu nyampe di 1 tahun itu. Kalau seandainya saya ingin menghafal Quran 3 tahun seluruhnya, maka saya harus membreakdown 600 halaman Al-Quran menjadi 600 hari. Atau kalau nggak bisa 600 hari, dijadikan misalnya menjadi 1200 hari. Itu agak lama. 365 kalau 1200 berarti berapa tahun? 3 tahun tuh. Ya, berarti 1 hari 1 muka. Hari kedua muka yang kedua atau halaman yang kedua. Hari yang ketiga adalah halaman ketiga. Terus seperti itu. Ingin hafal Quran, kalau kita disiplin dengan setiap hari 1 halaman, insya Allah tuh nyampe. Tapi kalau disiplinnya itu tidak kita dapatkan, insya Allah nggak nyampe. Ingin belajar di luar negeri dengan beasiswa dolar, bisa. Caranya, selama 3,5 tahun atau 4 tahun kita memastikan akumulasi GPA kita baik. 1. Yang kedua, ketika kita nanti ngambil skripsi, cari judul yang tidak biasa agar calon profesor atau supervisor di luar negeri sana tertarik dengan riset kita.
3. Dibuat ringkasannya atau abstraknya. Dibuat ringkasannya atau abstraknya, cari kampus di luar negeri yang profesornya tertarik dengan bidang yang kita geluti. Keempat, dari sekarang siapkan TOEFL minimum 500. Alhamdulillah 525, syukur-syukur 550. Segitu aja nggak banyak. Oke, yang persiapan teknis ya. Karena apa? Kita masih punya 4 tahun loh. Jadi makanya sekarang di matrikulasi dari mulai setelah ujian ini akan digembleng lagi TOEFL preparation, ada ujian. Ujian nanti apa susahnya, writing apa salahnya, reading apa kesulitannya, listening apa kesulitannya, structure, grammatical apa kesulitannya, nanti dibahas, nanti tes lagi, dibahas lagi, tes lagi, tes lagi, dibahas lagi, tes lagi, sampai ketemu 550. Memang pusing, memang rada batuk, memang rada mual dikit, ongkek, itu biasa. Saya ulangi, memang agak pusing, agak batuk, menyebalkan, bosen, pokoknya nggak enak aja. Biasanya hal-hal yang seperti itu adalah hal yang baik. Yang menyebalkan, yang bosen, ngantuk, kemudian kita pengen terbebas darinya, itu biasanya hal-hal yang baik. Persis seperti nanti kakak-kakak kalian buat skripsi, skripsi itu adalah hal yang membosankan. Membaca hal yang sama berulang-ulang puluhan kali. Bab 1 puluhan kali, bab 2 puluhan kali, bab 3 puluhan kali, sampai diserahkan ke penguji, itu harus dibaca puluhan kali. Bosen, lebih enak baca WhatsApp atau baca koran. Ya, tapi hanya dengan itu kita bisa lulus. Oke. Nah, setelah itu nanti dibantu dengan kiri kanan. Pak, setelah kita usaha tapi kadang-kadang nggak berhasil. Nah, kalau kita usaha tidak berhasil, coba lihat ikhtiar horizontal sama ikhtiar vertikalnya. Apakah cara yang kita lakukan sudah betul atau belum? Coba lihat orang-orang yang sudah berhasil. Kok yang berhasil nih? 1, 2, 3-nya kita analisa lagi. Atau kita belum minta doa restu ke orang tua. Atau kita kurang sedekahnya, atau kurang tahajud dan sholat duhanya. Digabung. Kalau kita belum berhasil, banyak yang tidak mengapresiasi kesyukuran Allah, rezeki Allah kepada kita. Ini juga suka menghadang setiap dari kita, termasuk saya. Bapak Ibu, cuman kita harus ingat kata syair, hidup adalah anugerah. Syukuri. Pura-pura nggak tahu. Udah masif ya? Hidup adalah anugerah. Syukuri apa yang ada. Jadi jikalau kita rada kurang bersyukur, kita ini bisa hidup sampai hari ini saja itu sudah kesyukuran. Karena ada yang sudah diambil tadi malam. Kita bisa sehat saja adalah satu kesyukuran. Karena ada yang terbaring di rumah sakit, ya kan? Kita bisa berjalan ke sini tanpa dibopong pakai kursi roda adalah kesyukuran. Karena ada saudara-saudara kita yang lagi diuji kakinya. Kita masih bersyukur ke sini banyak yang tidak pakai kacamata nih. Bisa melihat dengan jelas. Jadi kalau ada anjing ngejar, adik-adik bisa langsung lompat pagar. Kalau Pak Syafi ada anjing ngejar nanti ketinggalan kacamata susah lompat pagarnya tuh. Oke. Nah, jadi itu kita harus mensyukuri bahwa apa yang diberikan kepada kita adalah satu kesyukuran. Oke, tentang bagaimana kita harus kaya, takwa, kemudian rendah hati. Soal tentang istri 2 atau 3 atau 4 adalah tergantung bagaimana produktivitas yang kita bisa dapatkan dari pilihan-pilihan kita tersebut. Oke. Kalau seandainya kita bisa menjadi lebih produktif dan keadaan bisa damai, itu berarti pilihan yang cukup baik. Dengan catatan kita sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah. Memang kalau seandainya sekarang banyak yang jomblo, banyak yang sudah jatuh tempo,
tidak mendapatkan itu, Islam memberikan satu solusi. Fankihu ma tobalakum. Ada yang jatuh tempo ya? Udah paham jatuh tempo? Jadi kalau akhwat itu sudah berumur 25 masih tenang kan? 27 udah gemetaran. 28 tegang. 29 Masya Allah sering stres. 30 sering pingsan. 32 tenang lagi. Karena sudah jelas ikhlasnya. Oke. Nah memang Islam memberikan satu jalan keluar. Terkadang perbandingan antara pria dengan wanita. Kadang-kadang seorang wanita ada yang sakit. Tidak bisa memberikan apa yang diharapkan dalam keluarga yang normal. Islam memberikan jalan tersebut. Oke. Dan ini sifatnya case by case. Yang penting bagaimana ujungnya adalah menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang dari Ukti tadi mana pertanyaannya? Ya. Ini masih ada sedikit waktu. Silahkan, mana ini di kawasan tengah. Penanya berikutnya siap-siap ya. Siapa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dipika Sofa-Lutfia, saya dari Kalimantan Selatan. Nah, di sini saya ingin bertanya Pak, bagaimana caranya kita menguatkan, mengistiqomahkan iman ketika kita turun di dalam dunia bisnis? Karena kita tahu di dalam dunia bisnis itu banyak sekali godaan. Dan yang kedua, bagaimana kita istiqomah dalam setiap pekerjaan yang seperti ayah bilang, keras masa muda, lunak masa tua. Mungkin ada amalan-amalan yang bisa dibagi. Terima kasih. Terakhir dari belakang ada. Ibu-ibu. Oke, ada satu di belakang, Mas, tolong. Oke, Mbak, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan ke Ustadz. Nama Ibu? Nama saya Ibu Tin. Ibu Tin. Dari Sanja. Yang punya Masjid Atin di sana ya? Itu kembaran saya Ustadz. Begini Ustadz. Baik. Tadi saya punya mimpi ya berkaitan dengan yang kita bahas tadi. Terus terang saya punya mimpi agar anak saya itu bisa menjadi penghafal Al-Quran. Ya. Ya. Tindakan pertama yang saya lakukan yaitu karena terus terang saya pribadi tidak bisa membimbing mereka, jadi saya titipkan ke pondok pesantren. Nah di sini mungkin ada kendala Ustadz ya. Jadi mungkin kemampuan mereka kurang dibandingkan dengan temannya. Jadi dia merasa ini saya hafalannya nggak bisa cepat, gitu. Saya motivasi terus, gitu. Bagaimana agar dia lebih yakin. Nah, yang saya tanyakan bagaimana atau apa yang harus saya lakukan sementara kan saya di rumah untuk bisa membantu. Kalau misalkan di rumah bisa saya membantu, tapi ini kan di sana. Nah, sekarang tindakan apa yang harus saya lakukan untuk memberi motivasi mereka dan apa yang saya lakukan sementara saya di rumah, mungkin itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat mulia ini cita-citanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang dalam menjadi seorang muslim dan memiliki kesempatan untuk menghafal Al-Quran adalah satu yang luar biasa. Karena memang banyak di antara ilmuwan-ilmuwan terkemuka muslim dunia, mereka sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain di masa kecil dan masa mudanya adalah penghafal Quran. Cuman mungkin ada satu yang harus digarisbawahi di sini, ibu-ibu dan adik-adik juga. Nanti jikalau kita bercita-cita menjadi penghafal Quran, halo? Ini penting banget ya.
ketika kita nanti bercita-cita menjadi penghafal Quran, jangan berhenti menjadi imam masjid. Saya ulangi. Ketika kita menjadi penghafal Quran, jangan berhenti hanya menjadi imam masjid. Penghafal Quran yang paling baik adalah seorang dokter. Karena ketika dia mempelajari ilmu kedokteran dan di dalam dada serta otaknya itu ada Al-Quran, dia akan menganalisa kedokteran menurut Al-Quran. Penghafal Quran terbaik adalah seorang ahli geologi. Karena ketika dia mengkaji tanah-tanah serta kandungan bumi, dia akan menganalisanya dengan tauhid dan keilmuan dalam Al-Quran. Penghafal Quran terbaik adalah ahli ekonomi. Karena ketika dia mengkaji tentang transaksi-transaksi, dia akan mengembalikannya kepada hukum-hukum Allah yang ada di dadanya dan ada di otaknya. Penghafal Quran terbaik adalah para hakim dan para jaksa. Karena ketika dia akan memberikan hukum, akan melakukan proses tuntutan, dia akan mengembalikan kepada hukum-hukum Allah yang tersebar di dalam Al-Quran. Penghafal Quran terbaik adalah ahli kuliner dan ahli marketing serta blogger. Karena dia akan mengembalikan apa yang akan dia buat kreativitasnya itu dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, tetapi jikalau menghafal Quran hanya menghafal dan berujung menjadi imam saja tanpa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, itu nilainya kurang. Oke, itu satu yang harus kita garis bawahi. Oke, otomatis seorang yang menghafal Quran pasti harus mengulanginya. Oke, dan pengulangan yang terbaik itu adalah saat Qiyamul Lail. Para ulama itu memiliki banyak cara untuk menghafal Al-Quran, ada 9 strategi, ada 14 strategi. Mungkin ibu boleh melihat rumus-rumus buku-buku pintar tentang menghafal Al-Quran itu, sehingga nanti tidak ada salahnya dikomunikasikan dengan putra atau putri ibu, cara menghafalnya sudah benar atau belum. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang tidak disyaratkan untuk cepat-cepat kalau menghafal Al-Quran. Lebih baik seetik tapi ngagembol, tibatan loba ngaborojol. Saya ulangi. Leuwih hade seetik tapi ngagembol, tibatan loba ngaborojol. Lebih baik hafal 2 juz tapi matin tapi kokoh gitu 2 juz ini, daripada pengakuannya 7 juz tapi error. Nggak usah banyak-banyak ngapalin Quran, misalnya alhamdulillah sudah hafal 4 juz. Itu lebih baik daripada klaim dia, Bu, saya sudah hafal 12. Oke, kenapa demikian? Kemarin ada cerita yang cukup menarik, Bapak Ibu. Ada anak tazkiyah, ini cerita yang cukup baik. Ada anak tazkiyah, alhamdulillah hafalannya belum terlalu banyak, baru 10 juz. Tapi 10 juz itu kemudian dites sama panitia tes dari Jamiah Islamiyah Madinah. Di samping dia ada yang sudah mengaku 30 juz. Secara rasional 10 juz dibandingkan 30 juz kan banyakkan 30 ya. Nah yang 30 dites. Nyambung sedikit, error banyak. Dites lagi terputus-putus, dites lagi ketuker, afala ta'qilun, afala tatadzakarun, afala ya'lamun, itu ketuker-ketuker. Nah yang 10 juz anak tazkiyah ditoba, alhamdulillah kuat hafalannya. Dari depan bisa, di tengah bisa, di akhir bisa, di bolak-balik bisa. Akhirnya yang diterima di Jamiah Islamiyah di Madinah adalah yang hafal yang 10 juz bukan yang 30 juz. Kenapa? Yang 10-nya kokoh, yang 30-nya loncer. Nah putra ibu, putri ibu, mudah-mudahan kokoh 30 juz. Amin. Tapi kalau belum bisa sampai ke situ nggak apa-apa. Pak, saya hafalannya cuma Ar-Rahman, Al-Waqiah, fine.
Nanti tambah lagi dengan tabarok, alhamdulillah. Sikat semuanya yang suka dihafalin sama anak-anak TK juz amma. Jadi kalau yang hafal juz amma jangan sombongkan itu hafalan anak TK. Kalau enggak kebangetan, anak TK aja hafal kita enggak. Nah, alhamdulillah Pak, tambah lagi Al-Baqarah, alhamdulillah. Nanti tambah lagi Yasin. Ini mau ganteng, baca surat Yusuf. Mau lebih ganteng, surat Muhammad SAW. Oke, sesungguhnya itu nggak ada urusannya ya. Surat Maryam. Nanti jadi, alhamdulillah ada kombinasi itu. Ada Al-Baqarah, ada Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Tabarok. Kemudian surat Yusuf, surat Maryam, surat Muhammad. Katanya nggak afdol kalau tanpa Yasin, baca Yasin karena kalah sama orang Betawi kan? Orang Betawi itu hafal surat Yasin. Oke. Jadi seperti itu rumusnya. Dan jangan lupa untuk perbaiki rezekinya. Insya Allah dengan rezeki yang baik akan tambah kuat. Nah, untuk adik Ananda, al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik turun. Demikian juga motivasi. Oke, salah satu cara untuk bisa motivasi itu naik terus, baca kisah-kisah orang sukses. Baca kisah-kisah orang yang sukses, apalagi orang sukses yang bermula dari tidak berada. Kemudian lihat bagaimana saat dia jatuh. Saat dia jatuh bagaimana? Kemudian sering-sering bergaul dengan orang yang sukses di seminar-seminar, di konferensi-konferensi, minta kartu namanya, tanya blognya apa, kemudian ikutin Twitter yang suka nge-broadcast beberapa motivasi. Pak Syafi suka nge-broadcast kurang lebih 3 motivasi setiap hari, silakan saja ikut semuanya. Yang anak-anak tazkiyah itu biasanya ada motivasi-motivasi yang mengingatkan kita saat kita lupa atau saat kita down. Hal yang berikutnya, jangan lupa minta doa terus dari orang tua dan bawa mimpi kita itu kepada tahajud dan diucapkan kepada Allah dengan detail. Kadang-kadang kita berdoa tuh nggak detail. Nah, sekarang berdoanya detail. Ya Allah, saya itu besok mau ujian. Ujiannya ini susah semua, statistik sama akuntansi dan bahasa Inggris yang advance. Sebutin aja gitu. Kemudian saya akan tes IELTS dan TOEFL 2 hari lagi, berikan saya ketenangan. Terus ada lagi, ya Allah saya ini sudah berumur 29 tahun 9 bulan. Saya sudah galau, datangkan pendamping hidup saya segera. Itu disebutkan. Ya Allah saya besok akan nikah tapi belum punya bekal. Itu bagi yang pria diucapkan aja. Nah terus tambahan kekuatan, ya ini yang kita pelajari bersama, Asmaul Husna. Insya Allah jikalau kita mengulangi dan menghayati Asmaul Husna, itu akan memberikan kekuatan dan ketabahan kepada kita. Ya, karena baginda Rasulullah SAW adalah contoh dari bagaimana menghadapi galaunya hidup yang sangat besar. Tetapi beliau hadapi dengan ketabahan. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan sudah di-sharing dan sudah dijawab. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang kita ada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tentang program penggalangan jilbab dan Al-Quran sebanyak 10.000 kepada Ananda yang akan memimpin acara. Dipersilahkan. Kepada ibu bapak, adik-adik jangan keluar dahulu, kita belum selesai. Dari Pak Syafi cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf jika ada kekurangannya. Hadanallahu ayyakum ila dinil haq, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.